senior ini itu kemungkinan berada di depan sini. Nah, terlihat di sini kolam renangnya. Jadi ini adalah salah satu kondisi perkampungan yang terkena musibah di Desa Simangulape, dan di sini terlihat beberapa rumah ya yang hancur maupun yang masih tetap berdiri namun dalam keadaan rusak ya, dalam keadaan dipenuhi lumpur. Meskipun dia tetap berdiri tetapi terkena masuk lumpur ya. Hanya rumah-rumah panggung yang selamat dari lumpur masih bisa dipakai dan masih ada penghuninya. Dan di sini kita bisa melihat salah satu kondisi rumah ya yang hancur. Salah satu rumah panggung ya sebenarnya, dan dia hampir tergeser ke belakang karena posisi rumah ini juga dekat di pinggiran Danau Toba. Dan di sini juga kita bisa melihat salah satu rumah lagi sudah hampir remuk, atapnya juga sudah mulai hancur, dan di bawahnya itu sudah terletak material-material dari rumah-rumah maupun bawaan longsoran ini, batu maupun tanah ya. Selain itu rumah yang panggung yang di sini masih bagus, hanya kolongnya itu dimasuki lumpur ya. Dan salah satu rumah ini menabrak rumah panggung ini, tetapi ketahan sama tangganya. Sepertinya rumah ini terbawa sedikit ya, bergeser. Dan di sini kita bisa melihat ada rumah dari beton, dan sepertinya rumah ini terlalu rendah ya, jadi dipenuhi lumpur, setengah rumah ini dipenuhi lumpur. Dan kita bisa melihat di sini ada penghuninya ya, ada penghuninya, dan ini sangat persis di depan kanal yang membawa batu-batu. Kita bisa melihat di sini ada batu-batu besar ya. Di mana ada banyak batu-batu ya. Batu-batu sudah sebagian masuk ke Danau Toba. Dan di depan hotel ini juga terjadi pengevakuasian jalan ya, diturunkan alat-alat berat maupun pencarian korban. Di sini bisa terhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 eskavator. Dan posisi perkampungan ini sangat dekat dengan pinggiran Danau Toba ya, persis di belakangnya ini. Seperti inilah kondisi di belakang perkampungan ini. Salah satu rumah yang kita lihat dari depan tadi, sini ada atap-atap, sepertinya atap dari mana ini ya, atap bawaan banjir bandang tersebut ya. Dan ini dapurnya yang hancur. Oke, kita lihat kembali di sini. Itu dia. Di sini ada pohon-pohon, jadi masih bisa menahan daripada erosi ya.
ke pinggiran Danau Toba. Nah, inilah pinggiran Danau Tobanya, dan di sini sudah ada bekas pohon-pohon yang terbawa oleh banjir bandang dari atas hulu maupun pohon-pohon yang tumbang yang ada di pinggiran Danau Toba ini. Ini adalah Hotel Senior Bakara ya, belakangnya. Dan terlihat di sini di samping hotel ini terjadi erosi tanah ya, hancur. Dan di sana kita bisa melihat kafe dari Hotel Senior Bakara ya, yang terombang-ambing di Danau Toba, terbawa oleh arus banjir bandang karena tadinya letaknya di sini, dan ini erosi akhirnya terbawa oleh banjir bandang. Itu dia. Terlihat di sini kolam renangnya yang ada di belakang Hotel Senior Bakara itu runtuh ya, karena tanah yang menahannya itu sudah ambruk, amblas ke Danau Toba. Dan juga kita bisa melihat kanopinya ya, kanopi belakang Hotel Senior Bakara, yaitu resto dan kafenya ini, sebagian sudah jatuh ke Danau Toba. Dan ini adalah perahu-perahu yang untuk menyeberangkan para petugas ya, dari sini ke sebelah sana, karena dari sini jalannya masih diperbaiki, belum bisa kita lewati. Dan juga di sana kita lihat tim Basarnas sedang berjaga ya, tim Basarnas. Nah, ini dia. Mohon diulangi Pak, tadi korbannya itu tertenggelam apa tertimbun ya sebenarnya? Tidak ada yang melihat secara langsung kejadian karena malam ya. Tapi menurut informasi dari korban yang selamat, yang bersama ibunya di sisi kiri Hotel Senior ini, itu kemungkinan karena air dulu dan material lumpur. Nah, kemungkinan tidak menutup kemungkinan korban ada yang ke laut, karena juga salah satu korban ditemukan di laut. Jadi kita juga melakukan konsen pencarian dengan penyelaman maupun di atas air, di sekitar air danau maksudnya. Dan begitu ya Pak? Ya. Jadi pencarian ini dari pagi sampai malam atau gimana Pak? Dari pagi sampai malam. Sampai malam? Tentunya kalau malam hari kan sudah tidak efektif karena tidak ada penerangan ya. Oh, sudah gelap. Jadi kita maksimalkan di saat pagi sampai dengan sore hari. Pagi sampai sore hari ya. Ya. Tetap terus bekerja keras ya Pak ya, dalam pencariannya. Dan ini berapa hari Pak waktunya untuk mencari ini nanti Pak? Waktu pencarian itu efektifnya golden time-nya itu kan 7 hari ya. 7 hari. Nah, nanti dievaluasi kembali 7 hari, kalau masih ada kemungkinan tanda-tanda ditemukan korban ya akan dilanjutkan. Tapi kalau sudah tidak efektif lagi ya tentunya operasi akan ditutup sementara, dilanjutkan dengan pemantauan. Begitu. Kalau yang menyulitkan para petugas untuk mencari korban itu apa Pak? Sehingga sampai saat ini sebagian korban itu masih banyak yang belum ditemukan. Katanya ada 12 orang ya kalau nggak salah ya. Ya, tinggal 10 orang dari semua korban yang dinyatakan hilang ya. Iya. Kalau yang menyulitkan para petugas itu apa kira-kira Pak ya, yang di lapangan? Karena banyaknya material ya, material di lokasi bencana itu, bahkan batunya itu bisa kita lihat sendiri itu, batunya sangat banyak. Dan sebelum batu itu kan sudah ada lumpur sebelumnya dengan air. Nah, di samping itu ada beberapa bibir danau ini juga sudah tergerus, bahkan longsor ya, tidak menutup kemungkinan korban itu kalaupun dia ke danau terseret arus ya tentunya
sangat sulit diidentifikasi atau ditemukan bila mana sudah tertimbun longsoran lumpur. Sudah jatuh ke danau, ditimbun material lagi ya kan, tambah susah nyarinya ya Pak ya. Nyarinya, tapi ya kita tetap semaksimal mungkin dilakukan upaya penyelaman, terus menggunakan aqua eye itu untuk mendeteksi alat deteksi di bawah air bila mana diketemukan target atau korban. Oh, jadi bisa mendeteksi tubuh manusia ya Pak ya? Iya, bisa kalau itu diduga dari target itu dia akan menimbulkan huruf X. Nah, setelah itu kita lakukan penyelaman. Tapi tetap diupayakan kalau cuaca memungkinkan seperti hari ini, ya kita melakukan penyelaman, dilakukan penyisiran ya semaksimal mungkin. Karena juga visibility-nya ini sangat terbatas ini di kedalaman 3-4 meter sudah sangat minim ya visibility. No, jadi untuk penglihatan di bawah apa 3 meter itu sudah sangat susah ya Pak Ya, di bawah ya. di bawah 3-4 meter itu sudah visibility-nya sudah. Kalau untuk area penyisiran itu kira-kira berapa ini Pak? Jaraknya itu berapa kilo Pak dari lokasi ini? Dari lokasi ini ke kiri ya, dominan ke kiri itu dari sini sampai ada, kalau pengcoveran wilayahnya sampai dengan 500 meter 500 yang kita meter. cari di permukaan. Tapi kalau penyelaman hanya di seputaran diduga target di belakang hotel dan di belakang gereja Katolik dan di belakang sekolah SD. Kalau selebihnya dilakukan pencarian di atas permukaan tercover sampai dengan 500 meter kurang lebih. Bahkan kemarin sampai dengan 1 kilo ya pengcoveran sampai ke dalam danau. Oh, Untuk set areanya 500 meter ya. Di atas permukaan 500 sampai 1 kilo. Tapi kalau di dalam penyelaman hanya di lingkungan sekitar areal tumpahan TKP. material saja sekitar 200 sampai 300 meter saja ya kalau di tumpahan material. Tapi kalau untuk pengcoveran di atas permukaan 500 sampai 1 kilo yang kita lakukan pencarian di atas permukaan. Oke deh Pak. Jadi terima kasih Pak ya. Sama-sama, atas informasinya. Sukses, Semoga sehat selalu. Ya, dalam pencariannya semoga berhasil Pak. Amin. Dalam melaksanakan tugas sehat-sehat selalu. itu yang paling penting, sehat. Ya, karena kita udah maksimal juga ini.